ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها ونسأل اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Al-ibtila yaitu ujian bisa menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersabar dan menganggap bahwasanya ujian duniawi itu kecil jika dibandingkan dengan ujian ukhrawi. Karena jika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian sesuatu yang begitu besar di dunia ini, maka mungkin makhluk-makhluk ini akan binasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ayat yang masyhur di telinga dan qalbu kita. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan pasti kami akan memberikan bala, ujian, ikhtibar, imtihan kepada kalian semuanya. Bisyai'in, dengan syai'in, itu sedikit. Jadi kalau dikatakan apakah ujian untuk manusia di dunia ini sedikit? Apa dalilnya? Wala nabluwannakum bisyai'in. Lafal syai', little, dengan sekelumit dari al-khauf, rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqs, rasa kekurangan atau berkekurangan. Apa kekurangan? Minal amwali, dari harta-harta, wal anfusi, dari jiwa-jiwa, wath thamarat, dan bebuahan. Maka di sini ada 3 ujian yang Allah Subhanahu wa taala petakan untuk kehidupan dunia kita. Dan sebelum 3 ujian itu disebutkan, Allah menyebutkan bisyai'in agar kalbu kita itu tenang dengan ujian ini. Artinya, kita jangan tergesa-gesa menganggap bahwasanya ujian dunia ini adalah akhir dari segalanya. Bahwasanya ujian dunia ini begitu besar, seperti ujian di akhirat, tidak. Bisyai'in, sedikit ujian di dunia ini. Lalu Allah mengawali pemetaan dari al-khauf terlebih dahulu. Al-khauf yaitu rasa takut, kemudian baru rasa lapar, kemudian baru sesuatu yang kurang, baik dari segi harta, baik dari segi nyawa, atau dari segi bebuahan, material. Kenapa Allah Ta'ala dahulukan al-khauf? Karena dari ujian dunia yang paling kecil, ujian yang paling besarnya adalah rasa takut. Ujian manusia yang paling besar adalah kekhawatiran dan rasa takut. Kenapa? Karena ujian rasa takut dan kekhawatiran itu selinapannya di qalbu insan. Dan ketika qalbu sudah dikuasai oleh rasa takut, maka anggota tubuh pun
mengikutinya. Baru kemudian al-ju', rasa lapar. Jadi mana yang lebih dahsyat ujiannya? Rasa takut atau rasa lapar? Rasa takut terlebih dahulu. Ya, tapi kalau di jamak udah takut, lapar lagi. Nah, ini yang susah ya. Rasa takut, lapar. Kemudian yang ketiga, kekurangan akan suatu hal. Itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin, orang yang beriman, semakin dia kuat imannya, maka semakin bertambah ibtila, imtihan, ujian dan ikhtibarnya. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ak." Saya masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau dalam kondisi yu'ak, yaitu dalam kondisi panas. Fawada'tu yadi alaih, maka aku pun menaruh tanganku di tubuhnya Rasulullah SAW. Fawajadtu harrahu baina yadayhi, maka aku dapatkan panasnya kulit beliau ketika itu. Fauqal lihaf, betul-betul sangat panas. Maka aku berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma ashadduha alaik." Wahai Rasulullah, betapa kerasnya ini panasnya, betapa sakitnya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, "Inna kadzalik." Kalau bahasa Inggrisnya, this is who we are. Beginilah kami. Beginilah kami. Kami di sini bisa ditafsirkan beginilah kami para nabi, atau bisa ditafsirkan beginilah kami kaum muslimin. Ya, beginilah kami para nabi, atau bisa ditafsirkan beginilah kami kita kaum muslimin. Apa maksudnya? Yud'afu lanal bala'u wa yud'afu lanal ajru. Dilipat gandakan ujian buat kita, sekaligus dilipat gandakan pahala buat kita. Maka aku pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddu bala'an?" Wahai Rasulullah, manusia macam apa yang paling besar ujiannya? Manusia mana yang paling besar ujian di dunia ini? Dan itu pun masih ujian dunia ya jemaah. Yang tadi kita bilang bisyai'in, ya, wala nabluwanakum bisyai'in. Sebesar-besarnya ujian dunia ini masih berupa ujian dunia, belum ujian akhirat. Maka masih syai' kecil. Maka siapa yang paling besar ujiannya Rasulullah? Maka kata beliau, al-anbiya, para nabi paling besar ujiannya. Kemudian aku bertanya lagi, "Ya Rasulullah, thumma man?" Kemudian siapa ya Rasulullah setelah para nabi? "Thumma as-salihun." Kemudian orang-orang saleh. "In kana ahaduhum la yubtala bil faqr hatta ma yajidu ahaduhum illa al-'aba'ata yahubuha." Sampai kemudian seorang yang saleh itu akan diberi bala ujian berupa kefakiran, hingga orang saleh ini tidak mendapatkan apapun kecuali pakaian yang dia pakai tok, dah itu paling harta paling akhir itu. Bisa jadi seperti itu. Wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala'i kama yafrahu ahadukum bir rakha. Yang ajaibnya orang yang saleh, seorang dari mereka itu akan bergembira dengan ujian sebagaimana seorang dari kalian bergembira dengan kelapangan harta dan juga kekayaan. Jadi ada kalanya ketika orang yang saleh memiliki keimanan yang kuat kepada Allah dan hari akhir, kemudian tinjauan pandangan masa depannya dia husnudzan kepada Allah Ta'ala, maka ketika dia menghadapi ujian itu sama seperti kita menghadapi akhir bulan dapat saldo tambahan, gaji nambah, malah senang seperti orang senang. Itu karakter orang yang saleh dan berilmu. Dan faedah dari hadis ini diantaranya adalah, lihat, para nabi alaihimussalatu wassalam, mereka orang yang paling besar ujiannya. Kemudian Rasulullah SAW turutkan setelah itu orang-orang yang saleh. Dan tidak mungkin seorang nabi Allah Ta'ala nobatkan sebagai seorang nabi kecuali pasti Allah wahyukan kepadanya ilmu syar'i. Dan tidak mungkin seseorang bisa menggapai kesolehan kecuali kesalahan tersebut berasal dari ilmu syar'i. Maka boleh dikatakan bahwasanya semakin seseorang menuntut ilmu dan berusaha mengamalkannya,
maka ujian buat dia semakin berat. Dan inilah jawaban di antara banyak jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan orang yang baru hijrah. Kenapa kok setelah saya meninggalkan riba, saya terdampar dengan kemiskinan? Kenapa ketika saya bercadar, atau misalnya perempuan yang bercadar atau memakai hijab lebar, kemudian saya dikucilkan oleh teman-teman? Kenapa? Pertanyaan demi pertanyaan yang menunjukkan bahwa kehidupannya kok semakin susah rasanya setelah hijrah. Maka jawabannya di antara ini. Semakin kita berusaha saleh, maka semakin Allah Ta'ala memberikan ujian untuk menambah ganjaran. Begitu juga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah orang-orang menyangka bahwasanya mereka akan dibiarkan, ditinggalkan begitu saja, mengatakan kami beriman dan mereka tidak difitnah, tidak diuji begitu? Enggak. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Kami telah memberikan fitnah dan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Untuk apa tujuannya? Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Agar Allah Ta'ala kemudian betul-betul mengetahui siapa orang yang jujur dengan ucapannya dan siapa yang omdo, ngomong doang, dusta, katanya beriman tapi baru diuji sedikit, itu mengira bahwasanya ujiannya itu seperti ujian akhirat. Makanya kita Allah Ta'ala dalam ayat lain, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Di antara orang-orang ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Maka ketika dia ngomong kami beriman kepada Allah, ini orang munafik nih. Ketika diberi ujian di jalan Allah, udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Mengira dan kemudian menjadikan seolah-olah ujian dan rintangan orang-orang itu seperti azab akhirat. Berat sekali. Akhirnya enggak kuat, enggak hijrah lagi, kembali ke masa lalunya yang jelek. Ini juga jawaban kedua dari hadis yang pertama tadi dan juga dari ayat Allah di surat Al-Ankabut tadi, Al-Ankabut ya, tentang ujian. Jawaban untuk siapapun di antara kita yang bertanya, kok setelah saya berusaha bertaubat kepada Allah, kok bukannya malah makin cerah tapi kok makin kelam rasa? Itu ujian. Itu ujian ya, untuk memperlihatkan diri kita kepada Allah bahwa kita itu jujur. Kemudian dalam suatu hadis ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Anas bin Malik, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran itu sesuai dengan besarnya ujian. Besarnya ganjaran sesuai dengan besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakht. Maka barang siapa yang ridha, maka buat dia keridhaan Allah, dan barang siapa yang murka dengan ujian tersebut, maka buat dia kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Maka ujian atau bala itu adalah kebaikan buat seorang muslim, bagi muslim yang Allah Ta'ala berikan taufik kepadanya dengan bersabar dan mencari pahala dengan kesabarannya. Maka boleh jadi ujian begitu berat, kemudian dia keluar dari alam dunia ini dengan ringan jiwa, dengan ringannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, Rabbuna Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka setelah mengklaim mereka istiqamah. Dan di antara bentuk istiqamah adalah apa? Bersabar dalam menghadapi bala dan ujian. Itu istiqamah. Tetap dia istiqamah walaupun diuji seberapa pun. Maka apa ganjaran Allah? Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Dua hal yang ada di kalbu manusia, yang kalau dua hal tersebut ada saat mati, itu berat. Yaitu khauf dan hazan. Takut masa depan di akhirat dan juga hazan, sedih berlalunya dunia. Itu kalau ada dua itu di dalam kalbu orang yang mati, kasihan dia.
berat bakal kematiannya itu. Ya, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka orang yang beriman dan istiqamah, dia sabar dengan segala ujian, kemudian wafat, maka fala khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut karena akan diayomi oleh para malaikat dengan izin Allah Ta'ala. Salamun alaikum tibtum, selamatan sekalian, kalian telah berbuat baik, itu kata para malaikat. Ringan kan? Ringan karena masa hadapan itu tidak dikhawatirkan. Bahkan sebagian dari mayit yang mukmin yang mungkin pernah kita bahas di majelis ini atau di majelis lainnya, ketika dia mendapatkan kebaikan kematiannya dan lagi digopong di keranda, itu pengen bergegas supaya apa? Jiwanya bergegas supaya pengen cepat-cepat di alam barzakh, di kubur. Cepat-cepat. Karena apa? Karena tiada kekhawatiran sebagaimana diberitakan kepada mereka. Walahum yahzanun. Tidak pula bersedih dengan meninggalkan dunia. Adapun para pecinta dunia, penjilat debunya, penikmat syahwatnya tanpa batas, maka wafatnya mereka adalah penasaran yang tidak terobati. Artinya, mati nyesal mereka, sedih karena telah meninggalkan dunia yang mereka cintai, dan sekaligus takut karena di sebalik kematian itu ternyata ada hal yang dahsyat menanti mereka dari azab, baik azab kubur atau azabun nar. Maka boleh jadi jemaah sekalian, ketika seseorang ringkih dengan ketua rentaannya, boleh jadi itu adalah rahmat Allah untuk mengingatkannya akan kematian dan untuk muhasabah sehingga dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah syaibah atau uban itu adalah suatu alamah, teguran dan tanda dari Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita itu mengingat bahwasanya semua ini ada akhirnya. Bukankah Allah Ta'ala katakan Allahul ladzi khalaqakum min dha'f, Allah lah yang menciptakan kalian dari kelemahan, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, kemudian Allah jadikan setelah kelemahan tersebut ada kekuatan, pemuda, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha, kemudian Allah jadikan setelah kekuatan itu, Allah jadikan setelahnya ada dha'f, kelemahan lagi, keringkihan lagi, orang tua, namun ditambah oleh Allah syaibah, uban. Berarti uban ini ada maknanya, ada artinya, ada maksudnya, ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Tersurat warna putih, tersirat kematian di baliknya. Maka di sini harus diingat bahwasanya segala ujian ada akhirnya, sebagaimana segala uban ada akhirnya. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka ketika seseorang ditimpa bala dan musibah, maka wajib atasnya husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini mungkin teguran, mungkin nasihat dari Allah agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, "Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakht." Siapa yang ridha dengan itu, maka Allah Ta'ala akan memberikan ridha padanya. Dan sebaliknya, siapa yang memurka, maka Allah memurkainya. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, di antara sebab-sebab bala, di antara sebab-sebab musibah atau bala atau ujian, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, al-ma'asi min asbabi jalbil bala'i wa khussa minha az-zina li'annahu a'zamuha fi dhalik. Maksiat itu di antara sebab-sebab masyarakat atau manusia mendapatkan bala, khususnya maksiat tersebut jika perzinahan. Perzinahan merebak, itu bala dan musibah itu makin menanti itu. Kenapa? Karena zina itu paling besarnya maksiat, ya, tentu setelah syirik. Ya, kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, atau juga kita katakan Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan, ada yang mengatakan dari ulama, kullu baldatin fiha arba'ah fa ahluha ma'sumuna minal bala. Setiap daerah, teritori, negeri, zona atau semisalnya, setiap daerah yang memiliki 4 kriteria berikut, maka pastilah penghuninya akan terjaga dari bala.
akan terjaga dari bala atau musibah. Ya, kalau kita ditanya ya, atau ada orang-orang barat mungkin bertanya pada orang barat lainnya, negara apa yang paling berbahagia? Sebagian mengatakan Iceland, sebagian mengatakan Finlandia, sebagian mengatakan Norwegia. Negara-negara Skandinavia dengan dinginnya cuaca mereka, indahnya alam mereka. Sebagian mengatakan Switzerland. Iya, gitu kan? Yang akhirnya land gitu. Iceland, Finland, Switzerland dan seterusnya. Thailand nggak masuk karena banyak kesulitan di sana ya. Banyak bancinya juga susah di sana ya. Nah, terus definisi atau yang sebenarnya itu apa? Negara yang paling bahagia disebutkan oleh Imam Qurtubi, kata para ulama, 4 kriteria. Ya. Kalau di negeri itu atau daerah tersebut ada imamun adilun la yadhlim. Imamun adilun la yadhlim. Jika daerah tersebut ada imamnya, pemimpinnya adil, tidak zalim. Ya. Kemudian alimun ala sabilil huda. Kemudian ada juga orang alim yang di atas jalan hidayah, benar sesuai dengan koridor wahyu. Wa masyayikh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan para syekh, para orang tua, para alim, mereka amar ma'ruf nahi munkar. Itu udah berapa tuh, Pak? 3 ya. Jadi pertama imam adil, enggak zalim, kemudian orang berilmu tapi ilmunya benar gitu loh. Bukan kelihatan berilmu toh, tapi ilmunya benar. Kemudian yang ketiga, sepuh-sepuh yang mereka masih mau amar ma'ruf nahi munkar. Karena kalau para sepuh itu kadang-kadang udah sudahlah, saya urusan diri sendiri lah. Udahlah saya urus akhirat saja. Jangan sepuh-sepuh biasanya enggak mau, udah ada anak muda jam sekarang udah biarin gitu kan? Udah capek. Iya, ya karena darah tinggi ya. Gitu, marah sedikit gemeter langsung darah tinggi ya repot, ntar kok kejang mati di tempat gimana, kan gitu mikirnya ya. Mohon maaf ya, tapi kalau misalnya masyayikh ini masih ada kesehatan kalbunya dan berani untuk amar ma'ruf nahi munkar, itu menunjukkan bahwasanya bawahannya dari para pemuda itu berarti insyaallah juga berani ya. Karena mencontoh ini orang sudah tua aja masya Allah nih, masa saya masih muda berani, masa lebih khawatir gitu. Nah itu yang ketiga. Dan para masyayikh ini wa yuhriduna ala talabil ilmi wal Qur'an. Mereka betul-betul wa yuharridun, yaitu menganjurkan orang-orang untuk menuntut ilmu dan juga membaca Al-Qur'an. Jadi spirit keagamaannya para masyayikh atau sesepuh ini masya Allah gitu. Ada alim, mungkin alimnya masih muda belia atau di bawah para sepuh ini, dan ada sepuh yang mereka itu urusannya masya Allah tetap semangat beragama, semangat amar ma'ruf nahi munkar dan menyuruh orang-orang untuk menuju orang berilmu gitu loh. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa nisa'uhum masturat la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Nah, sekarang giliran perempuannya kayak gimana nih di dalam sosial masyarakat nih? Masturat, tertutup, tidak bertabarruj, tidak menampakkan perhiasannya, tidak menampakkan keindahan kulitnya atau kecantikannya, rambutnya dan seterusnya, enggak, tapi menutup dirinya. Dan jarang keluar rumah. Baik. Enggak usah dipikirin Indonesia, enggak usah dipikirin, enggak usah. Ya enggak usah, nanti putus asa. Tapi semoga insyaallah minimal Cikunir misalnya, minimal. Walaupun itu juga enggak mungkin juga, tapi minimal lah. Misalnya satu Cikunir punya, ini Cikunir kecamatannya, Pak Camat yang adil masya Allah, enggak bakal zalim insya Allah. Kemudian di Cikunir ada beberapa alim ulama dan benar sesuai sunnah. Kemudian para sepuh-sepuh Cikunir mendukung keilmuan dan Al-Quran di Cikunir. Kemudian akhwat-akhwatnya minimal jilbab lebar, nggak ada yang nggak pakai jilbab. Baik, kira-kira itu apakah Allah akan mengkhianati mereka kemudian memberikan bala? Enggak, akan enak itu Cikunir. Ya, ceritanya begitu ya, walaupun kenyataannya wallahu a'lam ya. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, wajibnya sabar ketika kita menghadapi bala. Apalagi ini kadang-kadang berkaitan dengan kesolehan. Semakin soleh kok semakin banyak ujiannya.
Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata pula, as-sabru 'alal bala'i wa tarkut tadajjuri minal alam li'alla yufdi ila ashaddi minha. Maka hendaknya kita ini sabar ketika menghadapi ujian. Oleh ujian setelah hijrah, ujian setelah meninggalkan maksiat, wa tarkut tadajjur minal alam, dan jangan kemudian putus harapan, putus asa, kebingungan sendiri karena kesulitan-kesulitan dan sakit-sakit ini. Tidak mencurahkan perasaannya tentang musibah ini kepada orang banyak atau kepada orang sembarangan, supaya jangan sampai curahan perasaan kita ini, keluhan-keluhan kita ini justru menambah bala itu sendiri. Karena Allah Ta'ala nanti orang gak sabar, maka ditambah balanya, jadi semakin tidak enak hidupnya. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa kalimat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkaitan dengan faktor-faktor pembangkit kesabaran dalam menghadapi bala atau musibah. Sabar itu tidak tercetus dengan sendirinya, tetapi setelah izin Allah ada faktornya. Ya. Jadi sabar itu tidak begitu saja tiba-tiba hadir gitu, enggak. Melainkan setelah izin Allah ada faktor penyebab hadirnya sabar. Ya, dan kalau kita mau sempurna sabarnya, maka hadirkanlah 3 faktor berikut. Yang pertama kata Ibnu Qayyim, mulahadzatu husnil jaza, yaitu memperhatikan akan baiknya ganjaran Allah dengan kesabaran. Maka mulai dia memupuk kesabaran karena dia memperhatikan, pasti ganjaran dari Allah itu baik. Iya. Di situ dulu. Coba kita kalau mau sabar cari dari siapa pahala? Nah, kita bersabar cari dari siapa kenikmatan? Ya dari Allah. Maka harus kita perhatikan juga bahwasanya Allah memiliki ganjaran. Kita perhatikan, Allah Ta'ala pasti memberikan ganjaran dengan kesabaran saya insyaallah. Maka mulai dia sabar. Kemudian faktor kedua, tercetusnya kesabaran atau penguat atau pendukung kesabaran, intizaru rauhil faraj, yakni rahatuhu wa nasimuhu wa ladzatuhu, yaitu sikap menunggu datangnya jalan keluar. Sikap menunggu datangnya jalan keluar. Berarti nomor kedua ini ada sisi husnuzan kepada Allah, bahwasanya musibah ini ada jalan keluarnya. Ini yang kadang-kadang luput dari sebagian insan, terutama perempuan, Pak. Ini yang kadang-kadang terluput pada sebagian insan, terutama perempuan. Gimana dong Mas? Ini nggak mungkin Mas. Kita bilang mungkin. Apa yang nggak mungkin bagi Allah? Banyak manusia mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir, tapi enggak begitu percaya. Maksudnya apa? Allah kan maha kuasa atas segala, maha mampu. Ya, kita bilang enggak mungkin ini, enggak bakal bisa nih. Ya. Siapa bilang? Ini mudah bagi Allah Ta'ala. Kita hanya ditugaskan bersabar dan menunggu sambil ikhtiar, menunggu datangnya jalan keluar. Berarti kan ada jalan keluar, kelak ada. Tapi kayak gimana jalan keluarnya? Ketahuilah, segala perkara musibah, kesulitan tidak mengharuskan ada jalan keluar terketahui di permulaan. Gak mesti. Karena bersamaan dengan waktu, bersamaan dengan kesabaran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan apa? Akan berikan jalan keluar. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang-kadang menangguhkan untuk menguji manusia apakah dia bersabar dan husnuzan atau tidak. Iya. Bagaimana Allah tidak mempunyai jalan keluar, sementara kata Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan kemudahan jalan keluar, kesulitan musibah. Dan Allah Ta'ala katakan ma'a itu kan ada persandingan.
Seolah-olah korinnya musibah adalah jalan keluar. Korinnya musibah adalah jalan keluar. Korin Pak. Dan korin itu menunjukkan keseragaman, keselarasan, selalu bersama, tidak pernah terpisah darinya. Makanya kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, ya, atau dalam bahasa Arab, korn itu bisa diartikan sebagai apa? Tanduk. Dan bahasa Inggrisnya tanduk, horn. Corn. Iya. Dan tanduk tersebut, kenapa disebut tanduk? Karena tidak terpisah, selalu bersanding. Apakah antum pernah lihat wedhus kemudian tanduknya sitok gitu loh, satunya nggak ada? Pasti cacat ini. Tapi selalu Allah sandingkan itu tanduk-tanduk itu. Dan bentuknya serupa, sama. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan musibah ada jalan keluar. Ada. Hanya jalan keluar itu kadang-kadang Allah baru singkapkan nanti setelah kita bersabar. Baru ketemu. Ada hikmahnya. Ada hikmah. Iya. Belum, gak mesti. Musibah itu kunci jawabannya itu ada di awal, gak mesti. Ya, kadang ada di akhir, nanti ditangguhkan oleh Allah supaya orang ini bersabar dan banyak pahalanya. Maka pendorong sabar di antara adalah intizar rauhil faraj, yaitu menunggu datangnya jalan keluar. Berarti ada sisi husnuzan kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau seseorang dari awal kena musibah sudah suudzon kepada Allah, maka dia telah memblokir jalan keluar yang Allah pastikan nanti ada. Dia diblokir duluan. Ingat tadi, fa inna ma'al usri usra, bersama, bareng dengan musibah ada jalan keluar. Tapi kalau dari awal musibah suudzon sama Allah, nggak mungkin Allah kasih saya jalan keluar. Padahal Allah pasti akan carikan jalan keluar, tapi dia memblokir, menghijabkan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan suudzon kepada Allah Taala. Ketahuilah bahwa suudzon kepada Allah Taala itu memblokir banyak rahmat dan kemudahan pada hamba. Suudzon pada Allah Ta'ala. Yang tadi Allah Ta'ala ingin merahmatinya, ingin memberi rizki padanya, tapi karena dia tidak percaya pada Allah Ta'ala, akhirnya Allah Ta'ala gak memberikan yang terbaik buat dia. Kemudian yang ketiga jemaah, setelah yang pertama tadi mulahadzah husn al-jaza, yaitu ketika kita mau bersabar, untuk memupuk kesabaran, kita perhatikan bahwasanya Allah pasti punya ganjaran terbaik dengan kesabaran kita. Itu satu. Kedua, intizar rauh al-faraj, yaitu menunggu pintu jalan keluar datang kepada kita sambil kita ikhtiar dan bersabar. Dan yang ketiga, memupuk kesabaran. Tahwin al-baliyah, menganggap ujian ini ringan. Ujian ini ringan dalam artian ini hanyalah ujian di dunia. Gitu. Menganggap ujian ini ringan. Tapi ini ada dua hal lagi untuk menafsirkan menganggap ujian ini ringan. Dua hal. Yang pertama kata Ibnu Qayyim, an ya'udda ni'amallahi alaihi wa ayadihi indah. فَإِنْ عَجِزَ عَنْ عَدِّهَا وَأَيْسَ مِنْ حَصْرِهَا هَانَ عَلَيْهِ مَا هُوَ فِيهِ مِنَ الْبَلَاءِ. Nah, ini yang pertama. Bagaimana caranya kita menganggap musibah atau ujian ini ringan? Misal, dan mungkin sebagian dari kita sudah pernah mengalami, saya juga udah terinfeksi COVID-19. Ya kalau misalnya kita berkiblat kepada perkataan dokter, wah ini bahaya ini dan seterusnya, iya bahaya dari segi medis. Tapi kalau kita mau kembali ke agama Allah, ke tazkiyatun nufus, wallahi COVID-19 itu ringan dibandingkan dengan ujian akhirat. Nggak ada apa-apanya sama sekali. Iya, tapi Ustaz kan banyak mati, itu jauh lebih ringan. Bahkan kadang-kadang kematian beberapa dari orang-orang muslim yang terkena COVID, boleh jadi kematian lebih baik buat dia karena meringankan beban dia di dunia, kemudian meringankan beban dia di akhirat. Bisa jadi. Ditahwin, menganggap ringan baliyah, yaitu musibah atau ujian, itu dengan dua cara. Pertama, yaitu dia menghimpun nikmat-nikmat Allah ketika dia kena musibah. Coba dia himpun
nikmat-nikmat Allah saat dia kena musibah nih. Coba hitung nikmat yang sekarang ada pada dirinya. Ya. Kita kasih contoh lagi di COVID karena kekinian kita memang. Walaupun alhamdulillah insya Allah sekarang sudah mulai berakhir dan insya Allah hilang. Nah sekarang misal saja kita terinfeksi COVID, mengalami demam, wah pokoknya penyakit atau rasa sakit yang belum pernah kita alami sebelumnya selama hidup. Ini nggak bisa diceritakan, nggak bisa diomongi saking anehnya ini penyakit misalnya. Baik, ketika dalam kondisi seperti ini, bagaimana cara kita menganggap ringan musibah ini, padahal secara medis ini berat sekali? Maka saat itu juga ganti pikiran negatif kita dengan menghitung nikmat Allah yang sekarang ada pada diri kita. Sekarang lagi sakit ini, nikmat mata ada. Nikmat pencium mungkin malah lagi hilang ya. Nikmat paru-paru sedang kurang baik gitu kan. Baik, cari yang nikmat saja, coba lihat. Alhamdulillah pas lagi COVID ini saya bisa lebih baca Al-Quran misalnya. Nikmat. Alhamdulillah pas lagi COVID ini saya semakin dekat pada Allah. Nikmat. Sebut terus, catat di list misalnya, catat. Ya, kemudian kata Ibnu Qayyim, kalau misalnya dia tidak bisa atau tidak mampu menghitung semua nikmat pas dia lagi kena musibah, semua nikmat saat itu nggak bisa dihitung, saking banyaknya nggak bisa dihitung berapa poin, berapa banyak. Maka mulai terwujud pada qalbu merasa, oh ternyata musibah ini, COVID ini tidak sebanding dengan nikmat yang sedang Allah berikan kepada saya saat ini. Sejujurnya ini mungkin jemaah sekalian tidak kita praktekkan. Iya, karena kebanyakan nonton berita, kebanyakan dirundung kekhawatiran. Ini bukan berarti meremehkan COVID, bukan. Tetap ini penyakit atau virus ini ringan di dunia, bahkan dibandingkan akhirat nggak ada apa-apanya ikhwan, nggak ada apa-apanya. Sekarang bayangkan ketika antum harus berpuluh-puluh tahun tenggelam dengan keringat bekas maksiat di padang mahsyar, di bawah terik matahari mendekat 1 mil. Mana yang lebih ringan kira-kira? Enggak ada apa-apanya COVID, enggak ada apa-apanya, secuil pun enggak ada apa-apanya susah. Dibandingkan dengan musibah di akhirat. Itu baru pada mahsyar, belum sejengkal ke neraka. Bagaimana ketika neraka? Na'udzubillah min dzalik, semoga tidak. Maka coba kita lihat nikmat yang sedang Allah berikan kepada kita sekarang. Apapun musibah itu, ikhwan. Musibah apapun itu. Entah COVID yang sekarang memang lagi heboh-hebohnya dan mulai mereda alhamdulillah, atau yang lain deh, penyakit apapun, kesulitan apapun, ringan jika dibandingkan dengan apa yang Allah Ta'ala tampakkan kepada orang-orang ahli maksiat, orang-orang fajir di akhirat. Dan nikmat yang Allah berikan saat ini, detik ini jemaah sekalian, dengan sakitnya kita di detik ini misalnya, jauh lebih banyak nikmatnya dibandingkan sakitnya. Hanya saja karena kita jarang muhasabah dan menghimpun nikmat Allah yang berikan kepada kita, nggak bisa. Dan memang Allah janjikan kepada seluruh insan, nggak mungkin kita bisa menghimpun semua nikmat yang ada pada kita sekarang. Kata Allah apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha menghimpun nikmat Allah, kalian nggak bisa menghimpun, nggak bisa kalian hitung, karena sudah terlalu banyak, ya. Kemudian yang kedua, cara untuk menjadikan musibah itu terasa ringan. An yadhkura sawalifan ni'amil lati an'ama Allahu biha 'alaihi. Fa hadha yata'allaqu bil madhi. Maka kalau nikmat sekarang misal kita himpun, oh ternyata saya sudah bisa menghimpun 20 kenikmatan yang sedang ada pada diri saya pas lagi sakit sekarang. Oke. Masih belum juga, masih galau juga, masih menganggap musibah yang besar. Oke. Sekarang silahkan sebut nikmat-nikmat di masa sebelum sakit, dari sejak masih kecil sampai sekarang udah tua. Sebutin nikmatnya, ayo. Mungkin sampai satu perpustakaan nggak cukup menulis nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ajaibnya, tsumma tus'alunna yauma idzin. Kalian akan ditanya di hari nanti tentang kenikmatan-kenikmatan itu. Berapa ensiklopedia nikmat yang telah kita habiskan di lembaran kehidupan kita jemaah. Sekarang kalau kita bertanya tentang nikmat itu, mana yang lebih sulit? Penyakit yang kita hadapi atau
pertanyaan-pertanyaan tentang nikmatnya yang akan Allah gulirkan kepada kita di hari akhir nanti. Mana yang lebih ngeri? Lebih ngeri pertanyaan. Iya, pertanyaan tentang ilmu, pertanyaan tentang nikmat dan seterusnya. Makanan, minuman, istri, nikmat anak, nikmat ibu, nikmat ilmu, amalnya, hartanya dari mana, digunakan untuk apa? Masya Allah, Masya Allah. Sekarang kalau tiap hari di rekening saldo kita datang dapat kemudian berapa? 5 juta, 3 juta, 2 juta, 1 juta. Itu kira-kira ditanya gak sama Allah? Ditanya sama Allah Ta'ala. Dan penghabisannya untuk apa? Ditanya. Masya Allah. Iya. Maka coba kita ingat nikmat Allah. Barang siapa yang banyak mengingat nikmat Allah, maka baginya musibah itu ringan. Tapi barang siapa yang dia mengira musibah itu besar, dia akan melupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa sudah azan? Mungkin kita azan terlebih dahulu jemaah ya. Gimana? Udah azan belum? Berapa menit lagi kira-kira? Ini yaumus syak ya, hari apa? Keraguan di sini, ada injury time nih ya, takutnya. Alhamdulillah. Ya, fadhal. Ya, azankan dulu. Baik. Di antara perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang masyhur dalam kitab Al-Qawaid Al-Arba', ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, "As'alullah al-karima Rabbal 'arsyil 'azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah." Saya memohon kepada Allah Ta'ala yang mulia, Rabb Arsy yang agung, agar senantiasa melindungimu di dunia dan akhirat, mengurusimu di dunia dan akhirat. Itu doa beliau untuk pembaca kitab yang beliau tulis. Kemudian doa beliau berikutnya, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan engkau berkah dimanapun engkau berada. Ajib kalau seorang muslim, latar belakangnya apapun itu, apapun masa lalunya, selama dia taubat kepada Allah, kembali pada Allah, menuntut ilmu syar'i, mengamalkannya, dan menjadi percontohan baik buat masyarakat, dan dimanapun dia berada, dia teladan, mubarak aina makan, yaitu berkah dimanapun dia berada, amar ma'ruf nahi munkar dimanapun dia berada dengan cara yang terbaik. Bahkan ketika dia berjalan dengan baju gamisnya atau dengan pecinya, dengan baju kokonya dan seterusnya, dengan pakaian yang menunjukkan dia seorang yang bangga dengan identitas muslimnya, maka dia bisa menjadi orang yang berkah, karena dengan pakaiannya dia mengingatkan manusia akan agama Allah. Bisa itu berkah. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza butuliya sabar wa idza adnaba istaghfar. Dan semoga Allah jadikan engkau termasuk orang yang memiliki 3 kriteria yang luar biasa. 3 kriteria ini apa? Idza u'tiya syakar, kalau diberi bersyukur. Wa idza butuliya sabar, kalau diuji sabar. Wa idza adnaba istaghfar, kalau lagi berdosa beristighfar. Dan kehidupan kita tiap detiknya tidak terlepas dari salah satu dari 3 kondisi ini. Setiap detiknya. Imma kita sekarang diberikan karunia oleh Allah, imma sekarang kita sedang diberi ujian oleh Allah, imma kita sekarang sedang berdosa. Tinggal pilih sekarang lagi ngapain kita. Apa kapanpun, dimanapun. Hatta di jalan, lagi naik motor, hatta di pesawat di ketinggian sana. Apakah kita sedang diberi kenikmatan, atau sedang diberi ujian, atau sedang diberi musibah, dosa? Tinggal pilih saat itu kita ngapain. Kalau misalnya ternyata kita sedang mengalami nikmat dan memang selalu kita diberi kenikmatan tiap detik, maka bersyukur. Kalau kita sedang diuji, maka bersabar. Kalau kita sedang berdosa, maka istighfar. Ya.
Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa inna haula'i ats-tsalaats unwanus sa'adah. Maka ketiga hal tersebut adalah alamat kebahagiaan. Jadi unwan itu kalau bahasa kita alamat, Pak. Kenapa disebut alamat? Karena alamat itu tanda. Kenapa disebut unwan alamat? Karena kalau memang itu alamatnya, maka semua akan merujuk dan kembali padanya. Kebahagiaan tanda-tandanya ada 3, yaitu syukur jika diberi, sabar jika dapat musibah, dan istighfar jika berdosa. 3 ini adalah syiar kebahagiaan manusia. Maka siapa yang tidak bersyukur ketika diberi, dia akan haus, selalu haus. Barang siapa tidak sabar ketika diuji, maka dia akan gelisah selamanya. Dan siapa yang tidak istighfar ketika berdosa, maka semakin berantai dosanya dan tidak tenang kalbunya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan beberapa faedah dari musibah, jemaah sekalian. Di antara faedahnya adalah takfirul khotoya bil masaib wa thawabu 'ala sabri 'alaiha. Di antara faedah dari musibah atau ujian, yaitu dosa-dosa tergugurkan dan berganti dengan pahala karena kesabaran. Itu di antaranya. Kemudian di antara faedah musibah atau ujian, tadzakkurul 'abdi bi dzunubih, yaitu hamba akan teringat kepada dosa-dosanya di masa lampau. Farubbama taba wa raja'a minha ila Allah. Boleh jadi setelah itu dia malah taubat dan rujuk kepada Allah. Betapa banyaknya orang yang bertaubat karena sakit, baru ngeh dia. Baru ngeh ternyata saya selama ini menzalimi orang, memusuhi semua orang, dan sebaliknya orang pun memusuhi saya, menghina banyak orang. Maka ketika saya sakit gak ada yang menolong saya, baru ngeh, baru sadar ternyata saya selama ini zalim. Akhirnya taubat dia, rujuk. Maka berarti musibahnya ini merupakan rahmat buat dia. Kemudian di antara faedah bala atau musibah, bahwasanya al-bala yuwassil ila qalbihi ladzat as-sabri 'alaihi war ridha bih. Ini terakhir aja. Wah, enggak boleh lanjut ini kayaknya agak habis-habis. Terakhir, tenang aja ya. Bahwasanya bala atau musibah bisa menghantarkan sesuatu di kalbunya, bisa menghantarkan kelezatan di kalbu seseorang. Lezatnya sabar dan lezatnya ridho terhadap takdir Allah Ta'ala. Iya. Jadi itu, dia mengalami suatu kelezatan yang tidak pernah dia alami ketika dia sedang berkelapangan. Orang ada lagi senang ya, ke mall enak, masuk Ricis pede ya. Kalau nggak punya duit kan masuk Ricis nggak pede ya kan? Iya. Iya, masuk mall pede karena udah divaksin ya, dan juga punya duit, enak. Tapi itu kebahagiaan sementara. Tapi ketika seorang dia dilanda musibah, kemudian dia sabar dan ridho, lezatnya ini tidak bisa terwakilkan oleh nominal rupiah berapapun, jemaah. Nggak bisa. Bahkan kadang-kadang kita nggak bisa melukiskan dengan kalimat kebahagiaan dan kelezatan sabar dan ridho pada Allah Ta'ala. Pernahkah ketika misalnya ya, kita memiliki anak yang qadarullah bandel ya, qadarullah gitu kan, dan insyaallah akan baik insyaallah. Kemudian anak ini membantah, atau kita memberi sesuatu namun tidak dinilai, tidak dihargai oleh anak ini, sakit kalbu kita. Dengan sakitnya kalbu kita, kemudian kita kembali kepada Allah, ke masjid, dan minta pada Allah di antara azan dan iqamah, ya Allah berilah hidayah kepada anak saya. Sabar enggak? Sabar. Ridho enggak dia Allah ridho? Ada enggak kelezatan yang lebih lezat daripada rasa itu, jemaah sekalian? Mungkin kalau bapak-bapak, sebagian bapak-bapak dari kampung misalnya makan roti Holland Bakery, enggak nikmat. Enggak nikmat karena ada musibah, ada pikiran. Tapi kalau sabar, mau makan apapun, hati nikmat rasanya dengan kesabaran ini. Maka kesabaran ini, ya dengan kesabaran ini dan juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, itu justru membuat seseorang
makin sehat kalbunya dan makin dekat kepada Allah dan makin ridholah Allah padanya, dan semoga Allah Ta'ala meridhoi anak dan juga antum untuk kehidupan kita dari kehidupan awal dari dunia ini sampai ke akhirat nanti. Kita cukup sampai sini jemaah sekalian. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.